Selamat malam teman-teman, bersyukur sekali bisa ketemu lagi di Sabda Youth. Ya, hari ini adalah hari yang indah karena kita memasuki episode ke-43. Ya, jadi kita akan ngobrol bareng di penghujung tahun ini bareng di Sabda Youth dan kita nikmatilah malam ini. Tentunya aku nggak mau sendirian, aku akan invite teman-temanku yang akan join. Harapannya tidak ada kendala. Nah, semuanya oke, teman-teman. Malam hari ini Oke, kita mau ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya aku jelasin sedikit tentang Sabda Youth. Siapa tahu teman-teman yang hadir baru pertama kali nonton Sabda Youth, apa sih sebenarnya Sabda Youth itu? Jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng, membahas topik-topik yang kekinian, yang relate dengan anak muda juga tentunya, yang akan kami lihat dari sudut pandang Alkitabiah, karena memang visi dari Sabda Youth sendiri adalah mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Jadi itu sekilas tentang Sabda Youth. Intinya kami akan ngobrol, diskusi bareng. Jadi teman-teman pun boleh berdiskusi. Nah teman-teman, ingat lagu Natal di Hatiku? Sebab Natal tak wah, akan ingat, berarti ingat. tanpa Betul. kasihmu. Nah itu ya, pasti teman-teman pernah dengar ya lagu itu. Nanti mungkin aku minta Kak Ike lah nyanyikan, tapi nanti aja. Nah cocok nih dengan topik obrolan kita malam hari ini, yaitu Natal di Hatiku. Jadi ikuti sampai akhir ya teman-teman. Jangan ketinggalan, jangan kelewatan. Ayo kita doa dulu sebelum memulai obrolan kita. Minta Kak Triske boleh berdoa. Oke, mari kita berdoa. Kala kami mengingat dan merayakan kedatangan-Mu, ya Mesias kami, ke dunia, untuk menyelamatkan manusia-manusia. Betapa hati kami sangat bersuka cita sebab Yesus rela datang ke dunia untuk membuktikan kebesaran kasih Allah. Terima kasih Bapa. Tuhan, saat ini kami yakin Engkau ada di perbincangan kami mengenai Natal di hati. Inilah doa kami. Amin. 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 Thank you Kak Ike. Nah teman-teman, kurang dari seminggu lagi kita memasuki tanggal 25, tepatnya minggu depan. Kurang dari minggu depan, bahkan 6 hari lagi. Artinya hari Natal telah tiba. Nah, bahkan beberapa dari teman-teman pun sudah banyak ya yang merayakannya gitu. Dari awal Desember sudah banyak yang merayakan. Kami, Staf Sabda juga merayakan minggu lalu gitu. Kalau boleh saya tanya ke teman-teman, setiap tahun kira-kira rata-rata berapa kali sih teman-teman hadir di acara Natal, baik di kantor, di gereja, di sekolah mungkin, di kampus, atau dimanapun lah teman-teman hadiri acara-acara Natal. Yuk sharingkan teman-teman, kira-kira berapa kali tahun ini akan merayakan Natal, dan mungkin bisa dikasih tahu juga lah harapannya mengikuti atau merayakan Natal di tahun ini. Silakan. Kalau saya 3 kali dan di gereja. Natal sekolah minggu, karena saya guru sekolah minggu, Natal jemaat, dan Natal pemuda nanti Januari tahun depan. Harapan saya sih, saya mau agar semua orang termasuk saya, bahwa Natal itu seperti orang-orang Majus yang mempersembahkan persembahan yang berharga, dan saya juga mempersembahkan hati saya yang paling berharga untuk Tuhan. Wush, mantap. Ya, aku ya. Ya, kalau mau ngerayain Natal itu ya nggak banyak-banyak banget sih. Ya, paling ya bisa 5 sampai 6 kali lah ya. Dalam satu bulan gitu ya. Ya, tapi harapannya sih tetap bisa kita merayakan perayaan Natal ini di mana aja, baik itu di gereja, kalau saya di sekolah minggu, di pos-pos PI maupun di keluarga, di kantor juga perayaan perayaan Natal. Kiranya semua tuh harapannya kita lakukan dengan penuh sukacita, penuh kasih, dan menghayati kasih Allah yang begitu besar. Jadi semuanya tuh penuh ucapan syukur, begitu sih harapannya gitu ya. Iya. Kalau saya memperingati Natal ya tergantung, biasanya gereja maunya, kan kebetulan teman-teman saya ini pelayan di gereja ya. Saya pelayan di gereja, melayani di gereja. Jadi Natal itu ya tergantung, misalnya gereja saya mau ngadain
ibadah kategorial Natal apa nih, kayak gitu kan, misalnya sekolah minggu atau pemuda, dan kadang tahun ini ada, kadang tahun depan nggak ada. Tapi juga ya jadi kalau tahun ini aja itu kemungkinan ya sekitar sudah 4 kali ya kalau nggak salah. Tapi biasanya bisa lebihnya kenapa? Karena ya terkadang kita hamba Tuhan kan kadang dipanggil-panggil ya kan, misalnya khotbah di gereja mana tuh, atau khotbah di persekutuan apa begitu kan, dan kebetulan karena saya juga saya juga orang Manado tapi juga campur orang Batak, jadi kadang ada persekutuan Manado saya pergi di situ dipanggil, atau pergi ke persekutuan orang Batak, jadi ya bisa berkali-kali. Itu dia. Seleb Natal nih Kak Yeskiel nih, seleb Natal kali namanya. Oh, Seleb Natal. Seleb. Tapi BTW teman-teman, seleb Natal masih dipegang Kak Roma karena dia sekitar 7 sampai 10 kali. Wah, ini emang Bu Gembala sih ya, jadi ya mau berkali-kali harusnya. Berkali-kali. Ya, mantap. Ini juga ada komentar dari Kak Yulianti Onong. Berkali-kali Kak, tidak terhitung. Harapannya semoga damai, sukacita selalu mengalir bagi saya dan bagi semua umat manusia di bumi. Amin. Amin. Itu juga yang menjadi harapan. Ya Bu. Sampai Februari itu si Roma malah merayakan Natalnya. Ada deh. Kalau dulu di Medan sampai Februari. Wih. 12 terus sampai Paskah sekalian kayaknya. Sampai Natal tahun depan kalau bisa. Mantap. Mantap Kak Roma, itu hal yang seru tentunya, dan tadi aku sampaikan harapannya juga aku Natal di tahun ini tuh bisa memberikan yang terbaik lah untuk Tuhan gitu, karena ini kan istilahnya kalau boleh aku bilang kan ulang tahunnya Tuhan ya, ulang tahunnya Yesus ya, jadi masa kita minta kado ke Yesus yang ulang tahun. Kan biasanya kalau ada teman kita, saudara kita yang ulang tahun kan kita bawa kado gitu ya. Harapannya di tahun ini aku bisa memberi yang terbaik lah untuk Tuhan juga. Karena Tuhan tanpa aku minta, tanpa nunggu aku ulang tahun pun sudah memberikan yang spesial gitu untukku. Apalagi ya aku masa cuman nunggu ulang tahun dalam artian momen Natal ini nggak mau memberikan yang terbaik. Itu sih. Mungkin itu jadi istimewanya Tuhan kita, Mas Rey. Dia yang ulang tahun sebagai manusia kan, manusianya Allah ulang tahun, tapi dia justru yang kasih kado sama kita. Itulah istimewanya Tuhan kita. Tapi ngomong-ngomong ya, sebelum kita bicara jauh lebih panjang, saya punya pertanyaan ini. Pertanyaannya itu sebenarnya simpel dan sederhana ya. Kita ini kan ngerayain Natal itu hampir setiap tahun ya. Bahkan kalau misalnya ada orang yang kira-kira misalnya ini umurnya 30 tahun. Seandainya dia Kristen dari lahir, berarti dia udah ngerayain Natal itu ya 30 kali gitu kan. Artian, wah dia begitu sering merayakan Natal. Dan bahkan dalam 1 tahun tadi bisa ada 4-5 kali. Bahkan Kak Roma tadi bisa nyampe 10 kali seleb Natal ya. Halo Kak Roma. Nah jadi kita itu cenderung masuk kepada polarisasi gitu loh teman-teman. Maksudnya ya udah deh, kalau udah akhir tahun ya udah Natal, ya udah kayak biasa aja gitu loh. Terkadang juga cenderung kurang menyerap inti Natal itu seperti apa, atau memaknai inti Natal itu seperti apa. Nah, jadi menurut teman-teman, bagaimana supaya kita bisa menyerap inti Natal atau mengenang bagaimana Natal itu sebenarnya, dan teman-teman yang di rumah juga, ya sebenarnya kita dari rumah semua ya, atau maksudnya teman-teman yang menonton bisa punya pendapat juga, silakan. Kalau saya ini, saya sampai catat hari kelahiran rohani saya. Itu 15 Februari 1999. Jadi berangkat dari situ, saya merayakan Natalnya baru 20 tahunan, padahal usia saya udah hampir 40. Jadi yang sehingga kalau menurut saya sih, dari pengalaman saya bahwa saya merayakan Natal karena Yesus sudah mau berkorban buat saya. Itu sih intinya. Iya, oke ya. Oke, ya bener banget Ika ya. Kalau tadi bicara tentang merayakan Natal, dari kecil saya juga udah merayakan Natal, dan dari kecil itu selalu memang
waktu masih kecil itu bayangannya Natal tuh sibuk, sibuk latihan di gereja, sibuk latihan nari, baca puisi, nyanyi dan sebagainya itu ya. Itu tuh terbawa sampai sampai akhirnya menyadari, ngapain sih saya capek-capek, ngapain sih saya sibuk-sibuk gitu ya. Sementara apa sih yang saya rayakan gitu, sehingga ada satu momen ketika saya benar-benar dalam keadaan betul-betul capek. Ini kayaknya ada noise nih. Betul-betul keadaan lagi capek itu saya tanya. Iya, saya tanya, why? Ngapain sih saya sibuk-sibuk kayak gini gitu ya? Bahkan sering berantem dengan panitia, sering berantem dengan teman-teman hanya karena urusan-urusan Natal, peritil-peritil yang kecil-kecil kayak gini. So, why gitu loh saya merayakan Natal dan dan bersibuk-sibuk ria seperti ini sampai akhirnya ditegur dan mendapatkan jawaban. Itu semua karena kamu sedang merayakan dirimu sendiri. Kamu sedang mencuri momen Natal untuk merayakan selebrasi penampilan dirimu, selebrasi untuk hal-hal yang ingin kamu tonjolkan kepada orang lain ya tentang dirimu sendiri. Jadi ketika mulai bertanya tentang why itu, saya ditegur begitu luar biasa ya. Sehingga ya bukan akhirnya terus menarik diri gitu. Pelan-pelan saya mulai memfilter gitu ya. Memfilter kegiatan-kegiatan yang saya pikir akan menghabiskan waktu saya untuk sibuk, sedangkan meresapi makna Natal bersama dengan Tuhan itu tuh kurang gitu ya. Itu yang perlu. Jadi saya berusaha selain memfilter kegiatan juga menyediakan mungkin sedikit menyediakan waktu untuk relasi ya, untuk mengikuti misalnya kegiatan-kegiatan komunitas dan sebagainya untuk tentang Natal itu sih. Ya, menarik. Sama seperti yang kurasakan gitu teman-teman. Aku sejujurnya benar-benar memaknai Natal yang ya dalam artian sederhana. Kalau minggu lalu kan kita sudah singgung ya, Natal yang pesta pora atau yang meriah, apakah tidak boleh ya? Teman-teman boleh cek lagi rekaman minggu lalu untuk menyimaknya. Bukan nggak boleh, tapi sepakat sekali sama yang Bu Evi sampaikan. Tapi why, mengapa kita melakukannya? Apakah itu benar-benar untuk Tuhan juga atau untuk diri kita? Apakah itu karena Tuhan atau karena kita ingin menonjolkan siapa kita gitu. Jadi aku pribadi baru memaknai ini ketika proses dalam perkuliahan gitu. Pas kuliah baru menyadari ternyata sebetulnya momen Natal itu momen yang sederhana loh, yang benar-benar berpusat pada Kristus gitu, bukan pada hal-hal yang di luar Kristus, pernak-pernik yang lain, dekorasi. Bahkan dekorasi zaman Yesus kayaknya nggak ada dekorasi. Jerami, Mas. Biasa aja. Dekorasi natural. Natural. Alam. Jadi ya balik lagi, menyadari hal itu, benar-benar meresapi kasih Natal ya memang bagian dari proses, tapi di tahun-tahun setelah aku memahami itu, aku mencoba untuk memusatkan segala sesuatunya kepada Yesus, termasuk nanti di hari Senin aku akan main musik. Aku sudah siapkan banyak bersama tim musik, jadi ya aku berikan yang terbaik lah. Jadi motivasinya adalah memberikan yang terbaik untuk Tuhan itu ya. Aku juga ingin berbagi juga Re ya, mungkin pengalaman-pengalaman kita di Sabda bisa menolong teman-teman juga untuk bisa meresapi tentang kasih Allah ketika Natal. Di Sabda itu tuh ada banyak sekali buku-buku Natal gitu ya, tentang renungan Natal, cerita-cerita ilustrasi-ilustrasi tentang Natal ya banyaklah buku-buku tentang itu. Dan ketika kita liburan Natal gitu ya, kita didorong untuk membawa buku-buku dan dulu mungkin hampir buku-buku Natal di kantor udah pernah saya baca semua karena itu dibawa ketika liburan, dan itu adalah momen yang sangat indah ya ketika Natal lalu kita membaca buku-buku itu. Zaman kayaknya enak gitu loh kalau megang buku itu ya, lalu baca renungan-renungan tentang Natal atau kisah-kisah Natal. Atau di Sabda juga kita biasa mulai November sampai Desember itu melakukan PA khusus Natal. Nah mungkin bisa diadopsi di gereja juga gitu ya, teman-teman yang ada di rumah juga mungkin bisa share, mungkin di gereja juga ada PA Natal bersama komunitasnya, bisa share juga kayak skill tadi ya. Jadi Natal itu bukan tentang, sebenarnya ya kalau kita Natal kan mikirnya wah saya harus punya sepatu baru, kalau Natal saya harus punya baju baru gitu kan, atau motor baru ya kan, kalau nggak dikasih mungkin ya guling-guling atau tendang pintu dulu ya kan. Nah jadi Natal bukan tentang itu berarti teman-teman ya.
Natal itu identik dengan kesederhanaan seperti yang disampaikan oleh Mas Ray. Mas Ray memberikan hatinya dengan penuh kepada Tuhan, memain musik dengan sungguh-sungguh, dan dengan disampaikan Bu Elvi juga dia punya waktu khusus intimize dengan Tuhan. Berarti Natal itu kita bisa punya cara masing-masing, tetapi memaknainya dengan cara yang benar, bukan dengan hedonis. Itu kalau dari saya. Betul sekali. Sepakat sekali. Iya. Sebagai informasi, aku juga sering sekali Natal tuh pengennya beli baju baru gitu. Kayaknya dulu zamanku SD Gak salah gitu. juga kan? Ya, gak salah tentunya. Setahun sekali aku beli baju kayak. Dan memang itu baru beli baju baru. Memang karena setahun sekali ya, udah nggak masalah. Iya. Oke. Di luar bulan itu memang jarang gitu. Tapi hampir sering bajuku baru. Dan Natal tahun ini aku mencoba, kayaknya bajuku udah banyak, nggak usah beli baju deh. Dan semoga bisa bertahan karena masih sampai tanggal 23-25 ini. Jadi semoga aku ketahan nggak beli. Nggak tahu kalau nanti tiba-tiba pengen check out ya. Tapi balik lagi bukan hedon, bener-bener kesederhanaan. Sepakat Kak Yeskiel, thank you. Ya. Gimana tadi ya katakan, silakan. Iya, aku pernah punya paradigma bahwa kok aku kalau ke pesta nikahan orang kok aku bajunya harus yang bagus, harus baju pesta yang pokoknya yang bagus. Kenapa kalau pas Natalan nggak kita juga melakukan hal yang sama? Bukan berarti pakaian menjadi patokan dasar, enggak. Bukan itu maksud saya. Maksudnya gini, jangan mentang-mentang Tuhan yang nggak kelihatan, Yesus yang nggak kelihatan. Maksudnya kita nggak ada waktu Yesus lahir. Terus giliran sama teman apa siapa yang mengadakan pernikahan, kita mengenakan pakaian yang bagus gitu, sehingga bukan berarti dipaksakan juga bagi orang yang nggak punya. Maksudnya kita kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, itu sih. Ya, sedikit ya teman-teman. Tadi teringat yang Bu Evi sampaikan tadi. Kalau momennya adalah PA itu menarik untuk Natal. Jujur PA Natal aku baru bener-bener merasakan atau memaknai ya di Sabda, maksud dalam artian bener-bener untuk PA pendalaman Alkitab dengan topik-topik Natal seperti terakhir kemarin tentang Advent gitu. Jadi beberapa kali membahas Advent dan itu menarik ternyata teman-teman untuk kita dalami, dan harusnya itu menjadi momen juga bagi teman-teman di gereja bisa dipraktekkan, di pemuda juga bisa, di remaja juga bisa untuk saling sharing membahas itu gitu. Jadi bisa mengangkat satu tema dengan mencari korelasinya dengan ayat Alkitab dan memperdalamnya. Menarik. Silakan. Saya tadi tertarik loh dengan yang Mas Ray sampaikan. Mungkin juga teman-teman yang nonton dari tempat masing-masing juga mungkin sedikit penasaran. Jadi makna Advent yang sebenarnya itu seperti apa sih Mas? Atau Advent itu apa sih? Apakah itu jenis kue dan makanan atau apa itu Advent itu ya kan? Nah itu silakan Mas Ray. Sedikit saja, singkat saja. Ya, terima kasih. Yes. Jadi minggu Advent adalah minggu-minggu sebelum, setahu ya nanti koreksi kalau aku salah teman-teman. Pasti teman-teman beberapa bisa saling melengkapi. Jadi minggu Advent itu biasanya minggu-minggu di mana sebelum memasuki Natal atau persiapan Natal gitu. Karena Advent itu kan artinya datang kalau aku nggak salah. Jadi menyambut kedatangan Kristus gitu. Dan tema-tema Advent di dalam renungan yang kami PA-kan itu adalah seputar bisa dibilang sifat-sifat Kristus ya. Bisa dibilang seperti itu, sifat-sifat yang dimiliki Kristus seperti damai, kasih, sukacita. Nah, seperti itu. Silakan, mau ditambahkan. Oke, makasih penjelasannya Mas Ray. Ya. Siap. Nanti Ray, nanti teman kita dari admin ya Aldo ya kayaknya kalau nggak salah akan memberikan alamat tentang Advent ya dari The Bible Project. Jadi nanti teman-teman di rumah bisa belajar tentang apa itu arti Advent. Yang pasti Advent itu arti kata kedatangan. Itu memang saat-saat yang tepat untuk kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut Natal. Persiapan hati ya, bukan persiapan perayaannya. Persiapan hati menyambut Natal. Nah nanti langsung saja lihat di The Bible Project Advent itu. Nah tapi ini ya yang benar-benar kita sering lupakan memang kalau bicara tentang persiapan hati menjelang Natal. Saat Natal kita tuh sering menjadi sangat sibuk, lupa mempersiapkan hati untuk kita bisa dekat dengan Tuhan.
Sehingga waktu kita merayakan Natal tadi seperti yang saya bilang, saya sendiri tenaga terforsir yang tinggal hanya emosi jiwa biasanya gitu ya. Karena terlalu capek gitu ya. Nah, dari diskusi tadi aku jadi menemukan intinya kalau kita memang ingin menikmati Natal ya kita harus terlebih dahulu merayakan Natal di hati kita, mempersiapkan Natal itu di hati kita. Kita harus Natalan dulu secara pribadi dengan Tuhan. Nah, gimana nih menurut teman-teman udah dapat esensinya belum nih? Yang di rumah juga boleh sharing. Ya, di rumah silahkan kalau mau sharing. Tapi sedikit, tadi Kak Roma komentar, jadi waktu kecil pasti nangis kalau Desember gak dibelikan baju baru. Nah, di tahun ini semoga semakin merasakan kalau gak harus baju baru dan seperti Mbak Evi bilang tadi, harus Natalan dulu secara pribadi. Karena Yesus lahir meskipun saat itu untuk semua orang, tapi kita bisa pahami untuk pribadi kita loh. Dia lahir juga untuk kita teman-teman gitu. Jadi kalau kita memahami hal itu kita akan merasakan benar-benar feel-nya. Wah, Yesus yang luar biasa lah, kita berkorban melalui pribadi Yesus Kristus dan itu untuk kita yang sebetulnya bisa dibilang manusia berdosa gitu. Dia lahir supaya nanti pada akhirnya bisa disalibkan, mati dan dikuburkan yang memiliki makna menebus kita kita manusia gitu dari kuasa dosa gitu. Jadi itu menarik bagiku karena benar-benar aku bisa rasakan gitu. Itu dariku, dari teman-teman. Kalau ada tambahan? Ya dari saya. Jadi tadi sudah berarti kita sepakat ya kesimpulannya kalau Natal itu nggak harus segala sesuatunya juga baru gitu kan. Yang jelas kalau hati yang baru atau semangat yang baru oke lah. Tapi kalau soal materi kayak sepatu baru, ya nggak harus, baju baru nggak harus ya kan. Oke, kalau saya sih bagaimana saya memaknai Natal? Saya memaknai Natal, kita nggak bisa memaknai Natal terlepas dari Alkitab sih kalau menurut saya. Jadi kalau kita ingin memaknai Natal, ya otomatis kita harus tahu juga tujuan Yesus datang ke dalam dunia itu apa, gitu kan. Kemudian misi dia apa, begitu. Nah, sehingga kita tidak bias pemahaman kita ketika kita memaknai Natal itu. Dan terkadang cenderung ya, jujur saya ini saya sharing di Batam. Di Batam, kalau saya pergi ke mall-mall di Batam ini mall banyak sekali guys, banyak sekali, sangat banyak. Jadi kalau saya pergi ke mall yang saya lihat, aduh, ini kok mallnya memang banyak aksesoris Natal, tapi yang ditonjolkan kayak misalnya Sinterklas, rusa gitu kan, yang sebenarnya tidak ada hubungannya gitu kan, rusa juga tidak ada di Bethlehem waktu itu. Nah, cuman mungkin itu memang adalah produk budaya dan mungkin sudah melekat ya dengan Natal, tapi itu jadi membiaskan, apalagi dengan satu toko yang mungkin kita kenal semua yaitu Sinterklas ya, mungkin di pembahasan Sabda yang lalu juga sudah pernah dibahas, teman-teman bisa langsung ke video yang sebelumnya. Jadi bias sekali gitu loh teman-teman. Jadi sangat bias sekali. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kita meresapi Natal atau memaknai Natal, ya kita harus memaknainya dari dalam Alkitab. Jadi mau tidak mau kita harus ya mungkin baca Alkitab, renungan, dan jangan malas dengar khotbah juga atau malas pergi ke gereja. Nah, biasanya kalau Natal sih enggak malas ya, karena biasanya Kristen-Kristen intelijen ini biasanya kalau Natal tuh laporan tahunan ya kan. Jadi tiba-tiba enggak ke gereja, begitu Natal gereja jadi enggak muat gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Banyak Kristen intelijen ternyata. Balik ngasih laporan gitu. Kristen napas namanya. Kristen napas kayak ya. Kristen Natal Paskah. Kristen Natal napas. Iya. Jadi banyak istilah di situ ya. Oke, kalau itu dari saya. Oke. Ya, jadi ya benar banget ya itu tentang apa Natal di hatiku gitu ya. Dan kalau kita punya Natal, benar-benar punya Natal di hati, itu kita jadi juga bisa bukan hanya menikmati diri sendiri, kasih Tuhan dengan diri kita sendiri. Kita jadi punya kerinduan juga untuk bisa merayakannya dengan orang lain. Sehingga ketika kita sudah punya Natal di hati itu, ketika misalnya kita mendapat tugas di gereja waktu menjadi asar ketika Natal gitu, kita melakukannya itu dengan penuh hati kita ya, kita bawa kepada Tuhan, kita berikan kepada Tuhan. Ketika menjadi WL sama gitu ya, bukan tentang perform kita gitu ya, tetapi bagaimana saya di sini menyatakan Natal di hatiku itu ya melalui pelayanan yang saat ini Tuhan berikan, misalnya sebagai WL, pemain musik, sehingga akan sangat indah dan terasalah Tuhan dimuliakan ya dalam setiap perayaan Natal itu gitu sih menurut saya itu. Nah, tadi teman-teman, Yeskel duluan. Tambah sedikit ya. Jadi teman-teman yang mungkin yang nonton juga ya jangan beranggapan kalau begitu kalau
beli baju baru kesannya haram kayak gitu kalau Natal, enggak juga gitu ya kan. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman yang lagi live ini tadi juga menyampaikan bahwa ya kalau mau ngasih yang terbaik, aku mau beli baju baru, atau kayak yang tulisan barusan ini ada dari Bang Kai ya, Bang Ai. Sorry kalau Bang salah Ai. nyebut ya. Bang Ai, sorry kalau salah Bang nyebut. AI. Nah itu pakai A ya, oke, sorry. Jadi dia bilang kalau saya beli baju itu karena seragam, jadi ya sebenarnya itu enggak jadi masalah. Cuman yang terpenting adalah Sama. makna di baliknya gitu loh. Jadi ini memang ya oke lah pakai baju baru ini penting ya kan, oke lah. Tapi yang ada hal yang lebih penting di behindnya itu loh. Oke, itu dari saya. Ya, betul. Nah, tadi bisa dibilang esensial. Yang esensi sih apa sih dari Natal? Dan Bu Evi tadi sempat mention kalau Natal di hatiku berarti juga bermanfaat untuk orang lain. Dan aku tadi baru aja tadi scroll reels sebelum live tadi teman-teman nemu salah satu video yang menurutku menarik. Dalam hal ini video salah satu pastor gitu, Pastor Bram juga. Dia mengatakan perayaan Natal selalu ada di setiap tahunnya. Pelayanan juga ada. Bukan hanya setiap tahun, setiap hari bisa dibilang pelayanan. Untuk khususnya di Natal ya setiap tahun pasti kita Natalan, dan setiap tahun juga kita punya kesempatan untuk melayani. Tapi sudahkah Natalan ini kita rayakan juga untuk keluarga kita gitu? Karena tadi kalau di video itu dia bilang anak kita nggak selalu kecil, suami istri nggak selalu ada, keluarga kita nggak selalu ada. Jadi Natal di hatiku memaknai dari hal yang simpel. Kalau teman-teman mungkin belum punya kesempatan melayani di gereja, kalau tadi Bu Evi sempat mention WL untuk pelayanan hal-hal lain di gereja, ya bisa dimulai dari keluarga gitu teman-teman. Itu sangat baiklah untuk mengawalinya. Iya. Silakan Kak Ika. Ya, 2 tahun terakhir ini akan menjadi Natal yang istimewa karena kenapa? Tahun 2021 bapak saya meninggal. Pertama kalinya merasakan Natal tanpa ayah itu kayak, oh gini ya rasanya anak-anak yatim piatu yang di panti asuhan, Natal dalam kesederhanaan gitu. Oh, Natal dalam kesederhanaan ternyata begini ya. Jujur secara manusia sedih. Jujur kayak hati saya pengen menjerit, pengen ayo dong Bapak ikut Natalan lagi gitu. Tapi saya ini lagi sama anak-anak yang di panti asuhan. Oh iya, mereka dari kecil malah nggak merayakan Natal dengan orang tua mereka, dan mereka tetap sukacita, dan itu menjadi kekuatan buat saya. Iya, semangat Ika. Semangat ya. Ya, itu salah satu pengalaman yang menarik, teman-teman. Bagaimana teman-teman di rumah? Bagaimana memaknai Natal tahun ini, dan mungkin rencana tahun depan juga bisa di-sharekan, khususnya Natal di hatiku ya, supaya Natal di hatiku ini benar-benar bermakna. Kita dapat membagikannya terus-menerus sukacita dan damai sejahtera Natal itu. Silakan. Oke. Ya. Iya. Yes. Ya. Silakan. Siapa duluan? Saya. Oh yes, Kel, tadi angkat tangan. Siapa duluan? Bu Elvi mau duluan? Silakan. Enggak, saya cuma pegang hidung. Oh, soalnya tadi nggak kelihatan. Ya, tadi jadi memang benar sekali ya. Jadi mengingat dari cerita yang disampaikan tadi, jadi saya mengingat kalau waktu ini kan terus berjalan ya. Orang yang kita sayang ini nggak selalu ada bersama kita. Bahkan bisa jadi juga ya. Saya amit-amit cabang bayi ya. Maksudnya bisa jadi juga kalau Natal tahun ini mungkin bisa jadi Natal terakhir kita bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Kita nggak pernah tahu. Jadi mungkin yang saya dapat adalah bagaimana cara kita menghargai orang yang kita kasihi, dan momen Natal itu adalah momen yang bagus. Mungkin ada yang berantem dulu kan, atau yang belum maaf-maafan, masih ada akar pahit, mungkin ada dendam ya kan. Momen Natal ya mungkin bisa jadi jembatan yang bagus untuk menjalin relasi kembali. Jadi Natal ini bisa banyak sekali makna dan berkat di dalam Natal gitu. Mungkin jadi kesempatan. Iya, itu aja. Kak Ika masih di mute kayaknya. Iya, di-unmute dulu Ika. Iya. Kalau kita bisa memaknai Natal kelahiran Yesus dengan benar, tentu secara alami kita akan bersukacita dan mau
membagikan sukacita itu kepada semua orang. Ya perlu kita perhatikan nih, gimana teman-teman akan membagikan sukacita di malam Natal? Oh, Ya, boleh dariku Oke. ya teman-teman. Oke. Silakan, Oke, Pi. ya. Ya, oke. Di malam Natal, di malam Natal tuh jadwalku, waduh, kayak sibuk banget ya. Di malam Natal, aku bersama keluargaku, karena malam Natal nanti hari Minggu, jadi dan hari Sabtu kami Natal umum, ibadah Natal umum, hari Minggu akan ibadah Minggu biasa. Tapi karena Sabtu malam sudah Natal umum, jadi biasanya yang ibadah Minggu itu Minggu pagi dialihkan menjadi Minggu sore, dan disitulah sekalian malam Natal. Jadi malam Natal kali ini aku akan habiskan bersama keluargaku, di mana kami akan ya bersukacita bersama, persekutuan bersama, mempererat kasih lagi, dan Natal tahun ini harusnya menjadi Natal yang spesial bagi aku secara pribadi, bukan hanya karena keluargaku ada semua. Kalau tahun lalu juga keluargaku lengkap, kakak adik sepupu juga hadir, dan tahun ini Halo, Ray. ya sorry ke black screen ya. Kunci HP-nya. Dan Natal lanjut tahun lanjut. ini harusnya kalau nggak ada halangan pasanganku hadir. Jadi ya menjadi hal yang spesial. Mantap. Mantap, sangat-sangat bersuka cita ini. itu Dari teman-teman. bukan sindiran, maksudnya supaya dia dengar gitu kan, bukan ya Mas Ray ya. Siapa tahu dia Biar nonton jadi, gitu kan. biar jadi gitu. Oh, biar jadi. Oh, iya. Dari siapanya, dari saya atau dari Bu Elvi? Silakan saya. aja Kak Yesya. Oh, Ya. kalau dari saya sih, jadi saya ngambil pembelajaran juga. Sebelum saya cerita tentang diri saya ngambil pembelajaran bahwa saat momen Natal ini, ya ini tadi saya udah bilang sebagai momen terbaik untuk kita dekat dengan keluarga, karena kita nggak pernah tahu kapan waktu kita bersama keluarga. Dan sangat bersyukur sekali bagi teman-teman yang bisa menghabiskan Natal ini bersama dengan keluarga. Karena memang ada juga banyak orang di luar sana yang tidak bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, mungkin karena ya berbagai macam hal, entah biaya atau apa. Nah, tapi teman-teman bisa telepon kan nggak susah gitu kan. Kita tinggal ambil handphone dan telepon selamat Natal untuk papa dan mama. Dan kalau untuk pengalaman saya pribadi, saya sudah kurang lebih mungkin sekitar 3 tahun atau 4 tahun nggak merayakan Natal bersama keluarga, kalau nggak salah ya, 3 atau 4 tahun. Saya udah 3 tahun. Ya, karena alasan pelayanan, jadi nggak bisa pulang gitu kan. Justru saat Natal masih sibuk. Nah, tapi itu nggak jadi halangan, karena kita zaman udah sangat-sangat modern ya kan. Kita nggak pakai walkie-talkie atau apa, angkat telepon dan kita bisa kabarin saudara yang bahkan jauh dimanapun, kita bisa kabarin gitu loh. Itu saja kalau saya. Ya, aku juga sama sih ya untuk malam Natal nanti seperti biasa sih, momen untuk kontak-kontak teman-teman yang udah lama nggak aku kontak gitu ya, pasti untuk mengucapkan selamat Natal. Dan setelah itu nanti biasanya akan nyambung ke hal-hal yang apakah ada pokok doa dari mereka, lalu apakah gimana kabar mereka dan sebagainya. Itu hal-hal yang sangat susah dilakukan ketika hari-hari biasa gitu ya. Dan tapi sangat istimewa kerasa kalau pas momen Natal itu, walaupun ini kok ngontaknya cuma pas Natalan doang. tapi kan kita diingatkan gitu loh, kita masih punya mau ngucapin Natal atau mau pinjam 100 ini katanya nanti. Ya, tapi ya memang gimana ya, tapi paling nggak diingatkan lah untuk punya waktu gitu ya. Malam Natal itu ya salah satu kegiatan yang dilaksanakan, salah satunya adalah memang bisa berbagi ucapan selamat Natal, dan bisa melakukan berbagai macam kreativitas juga itu ya. Jadi ucapan Natalnya biar nggak garing, biar menjadi berkat gitu ya, memanfaatkan teknologi juga, mengirimkan pesan-pesan Natal yang bisa menolong mereka. Tapi ya itu jangan lupa untuk diusahakan lah bisa berdoa bersama, walaupun lewat voice note, atau kalau bagus bisa WA call atau video call gitu sih. Kalau nggak bisa ya voice note aja juga boleh gitu sih. Itu kayaknya satu momen yang sangat indah juga sih. Ya, betul, sepakat sekali. Dan ini
ada komentar dari Bang AI. Aku liburan bersama keluarga. Nah, itu juga menarik. Tapi Bu Evi barusan mention bisa lakukan hal-hal kreativitas. Jadi bisa saling sharing, saling menguatkan, atau renungan bareng juga dengan keluarga. Itu Betul. juga hal yang menarik. Jadi bukan hanya healing, Mantap. ada tapi manfaatnya merayakan Natal. Kalau beberapa episode lalu, kalau teman-teman ingat, healing dan true healing gitu, supaya nggak hilang. Jadi ya teman-teman bisa bisa manfaatkan atau asah kreativitas juga dalam merayakan Natal di tahun ini secara khusus. Dan ini adalah momen kalau minggu lalu teman-teman, Natal itu momen kita sebetulnya memberitakan Injil juga, dan itu harusnya menjadi momen yang baik untuk kita berbagi sukacita Natal. Jadi Betul. ini adalah kesempatan teman-teman untuk memberitakan hal itu, Mhm. untuk bisa mengundang teman-teman kita yang sudah lama nggak hadir, orang-orang kristal, Kristen Natal, atau Krisdial, Kristen intelijen, Kris apalagi tadi. Dan kris-kris lainnya. Kristen Rumah tersesat. Tapi itu juga kesempatan yang baik untuk mengajak mereka, teman-teman. Jangan jemu-jemu Ya. mengajak mereka, walaupun mereka akan hadir 1 tahun sekali, tapi manfaatkan itu untuk benar-benar mengajak mereka dan menunjukkan ini loh Natal yang benar, kalau pusatnya kepada Yesus. Memperkenalkan lebih dalam lagi memaknai Natal di hatiku. Itu dariku. Ada lagi teman-teman? Nah, silakan. Artinya, Mas Rey, berarti memaknai Natal jika kita memang sungguh-sungguh memaknai Natal dan akhirnya kita mengucap syukur dan akhirnya kita mengasihi Tuhan karena karya Tuhan dalam penyelamatan, Dia yang adalah Allah, tidak menganggap dirinya kesetaraannya dengan Bapa sebagai hal yang harus dipertahankan, melainkan mengambil wujud seorang hamba menjadi manusia. Dan ketika kita memaknai kalimat yang barusan, akhirnya kita juga mengasihi Tuhan, dan nggak cukup ternyata hanya kita, oh ya Tuhan, saya juga mengasihi Tuhan karena Tuhan melakukan hal yang demikian. Berarti seperti yang Mas Rey sampaikan, kita juga harus membagi atau men-share itu dengan orang lain. Jadi seandainya kalau Betul. Natal ini kita mau berangkat sendiri, minimal kalau tetangga kita juga ndak Natalan, ya tentu kalau agamanya sama ya, kalau agamanya beda ya jangan diajak Natalan, tapi boleh juga kalau memang mau. Boleh aja sih. Jadi kalau teman kita, misalnya tetangga kita ya, oh ini nggak Natalan atau karena mungkin nggak ada kendaraan atau apa ya, kita bisa sharing atau bisa ajak dia. Intinya Natal itu nggak egois jadinya ya. Natal itu, pesan Natal itu Betul. jadinya kita nggak egois, kita nggak hanya cinta diri sendiri, tapi kita juga bisa cinta sama sesama gitu loh. Karena Tuhan mencintai kita, makanya kita harus cinta pada sesama. Itu yang saya tangkap sih di malam hari ini dari Mas Rey. Oke. Iya. Mungkin ada teman-teman yang lain? Ya, aku tadi tertarik juga sama statementnya si Ray juga ya, tentang mengingat sesama, itu bicara tentang misi gitu ya. Ini kan liburan Natal. Liburan Natal biasanya kan banyak yang pergi-pergi ke healing juga katanya, mumpung lagi liburan ya kan. Tapi ketika dalam momen liburan kita pergi outing, keluar dari rumah atau dari rutinitas lain, itu kan pasti kita punya kesempatan ketemu dengan banyak orang gitu ya, atau kita mau kunjungan ke sana kemari, dan pasti akan punya kesempatan untuk bisa ngobrol dengan orang-orang yang selama ini mungkin belum pernah kita temui. Nah, harus buka mata lebar-lebar, punya kepekaan hati. Mungkin ada satu saat di mana Roh Kudus memberikan kita hikmat gitu ya, untuk kita berbicara tentang kasih Tuhan kepada orang itu. Jadi ketika liburan Natal ini ya, atau momen Natal ini, ya tujuan Tuhan itu kan untuk misi kan ya, untuk banyak orang bisa mendengar kabar baik gitu ya. Jadi paling tidak mari kita menjadi seperti gembala-gembala ketika mendengar kabar baik tentang kelahiran Kristus, kita juga tidak tahan ingin menceritakannya kepada orang lain. Nah, harap liburan-liburan Natal atau pertemuan kita dengan orang lain pada masa Natal ini juga bisa membawa kabar baik kepada lebih banyak orang. Ya, betul. Seru sekali pembicaraan kita teman-teman. Bisa sampai lebih malam kita kalau kita teruskan ini. Boleh, sampai malam Natal. Sampai tanggal 24. Saya beli kuota dulu ya. Kuotanya kuotanya yang nggak kuat. Ngobrolnya kuat-kuat aja. Kuota sama nasi padang banyak, Mas. Oke, teman-teman, sekali lagi thank you banyak satu sekali obrolan kita malam hari ini ya teman-teman. Memaknai Natal jauh lebih dalam, bahkan bisa dibilang merefleksikan Natal yang kita rasakan masing-masing kita gitu. Jadi ya menarik kiranya ini menjadi
bisa dibilang pesan yang baik lah yang ditangkap teman-teman di rumah yang nonton malam hari ini, seperti Kak Theophilus Dima. Amin ya. Itu semoga memaknai, dapat menangkap berkat-berkat atau melalui diskusi malam hari ini bisa ditangkaplah dengan baik dan dilakukan juga boleh. Dan Kak Grace Angela juga mengatakan amin. Thank you banyak sekali lagi teman-teman. Thank you Bu Evi, Kak Yes, dan Kak Ika sudah menemani aku ngobrol. Terakhir dari teman-teman masing-masing boleh berikan closing statement lah untuk teman-teman di rumah dan untuk kita semua. Silakan dari Ika, Kak Ika, terus dari aku, habis aku nanti Kak Yeskiel, terakhir Bu Evi nanti. Oke. Silakan. Dari semua pembicaraan kita, berarti Natal juga berarti dari kemuliaan sampai kemuliaan. Push, glory to glory. Amin. Tingkat padat, jelas dan clear. Oke, dariku teman-teman. Ya, Natal harusnya kita benar-benar rasakan secara pribadi terlebih dahulu dengan Tuhan. Karena itu memang Tuhan datang untuk kita juga, bahkan kita secara pribadi. Jadi maknai hal itu secara mendalam dan sadari hal itu. Jangan hanya ikut-ikutan kebiasaan, orang ada ibadah kita ikut ibadah, orang beli Natal memanfaatkan diskon Natal kita ikut beli. Jangan hanya seperti itu, karena Natal lebih daripada itu. Natal yaitu kedatangan Tuhan untuk kita, menyelamatkan kita. Bahkan pernah aku dengar satu statement yang menarik, Dia lahir untuk mati. Nah, Dia lahir untuk menebus kita. Jadi teman-teman, silahkan Natal ini semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Karena memang itulah yang seharusnya kita lakukan. Thank you. Yes, silahkan. Oke, kalau dari saya ini closing statement-nya adalah jika kita ingin memahami Natal atau ingin memaknai Natal, nah itu tidak terlepas dari kita harus mengetahui makna Natal itu. Harus mengetahui, artinya ketika kita memang beriman kepada Tuhan, iman kita juga harus diisi dengan intelektual, dan kalaupun kita berintelektual, intelektual kita juga harus diisi dengan iman. Seperti salah satu perkataan dari Anselmus, dia bilang credo et intellegram, ya kan, iman itu harus berintelektual gitu kan, fides quaerens intellectum, ya kan, artinya teman-teman bertanggung jawab untuk mengetahui apa yang teman-teman imani. Dan berbicara tentang Natal, ya teman-teman harus tahu tentang Alkitab, baca Alkitab, jangan malas ikut PA. Kalau ibadah Natal perayaan rame banget, tapi kalau PA alamak sepi sekali, ya kan, ya kan. Dan kalau memang teman-teman bisa memaknainya jauh lebih dalam lagi, dan itu lebih mantap. Dan seperti yang di grup Sabda ini, teman-teman juga, karena di grup Sabda ini juga banyak ngasih kita pembelajaran, pengetahuan, sharing, dan itu bisa menguatkan, bisa mengencourage teman-teman. Jadi teman-teman bisa pantengin terus grup Sabda bersama dengan rekan-rekannya. Itu saja closing statement dari saya. Thank you, Kak. Yes. Silakan, Bu Evi. Kalau dari aku tadi pagi baca satu status yang menarik dari teman ya di Facebook. Di situ dia bilang, hadiah Natal apa sih yang paling saya nantikan? Lalu di bawah dia tulis dengan singkat, kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu hadiah Natal yang sangat dia nantikan gitu. Jadi di situ saya belajar ya, memang Natal saat ini itu bukan hanya merayakan masa lalu ketika Kristus lahir gitu ya, tetapi Natal saat ini itu adalah benar-benar momen untuk kita mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali ya, karena dia sudah datang, sudah lahir ya, kita percaya dia pasti akan datang kembali. Dan itulah yang Natal itu seharusnya mengingatkan kita kembali, dia akan datang kembali dan janji itu akan digenapi sebagaimana dia sudah datang sebagai Mesias. Begitu. Selamat Natal ya, supaya kita semoga kita selalu memiliki Natal di hati kita, gitu ya. Amin. Selamat Natal. Kita juga mau dengarkan kado spesial nih untuk Tuhan kita dari Kak Ike dan juga dari kita semua. Kak Ike akan menyanyikan satu buah pujian yang terbaik. Teman-teman silahkan mendengarkan, karena ini pasti enak nih. Silakan Kak Ike. Official. Tanpa musik ya? Nggak apa-apa ya? Boleh. Nggak apa-apa, Kak. Akapela kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti
emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Amin. Terima kasih Ika. Salam Thank you berkati. Kak Ika. Sekali lagi terima kasih teman-teman, Bu Evi, Kak Ika, Kak Yes yang sudah ngobrol malam hari ini dengan aku. Kita Terima akhiri kasih semua. obrolan kita, tapi sebelum berakhir, aku ada beberapa pengumuman. Silakan teman-teman simak ya teman-teman. Jadi Sabda Youth minggu depan kita akan off. Silakan menikmati waktu dengan Tuhan yang terutama merayakan Natal dan bersama keluarga. Silakan teman-teman punya waktunya. Jadi kita akan ketemu lagi di tahun depan, di tahun 2024. Dan kita akan live dari akunnya Sabda_MLC. Jadi sekarang kan di Sabda Resources, teman-teman. Sabda Youth mulai tahun depan akan live dari IG-nya Sabda_MLC. Jadi silahkan follow dari sekarang untuk terus mendapatkan informasi dan notifikasi juga tentunya ketika Sabda Youth nanti live. Dan tentunya semua akun Sabda memiliki konten-konten menarik, jadi jangan ragu untuk follow. Oke, thank you banyak teman-teman. Kita akhiri obrolan kita malam hari ini. Minta dengan kasih Kak Yes boleh tutup kita dalam doa. Oke, mari kita semua berdoa. Teman-teman yang di teman-teman yang ikut live chat juga bisa ikut berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Allah Tritunggal, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia Tuhan melalui pembelajaran di malam hari ini, dan juga kami saling sharing sehingga kami bisa mengerti lebih dalam, lebih jauh tentang makna Natal. Biarlah kiranya Tuhan memberkati baik kami semua yang ada menonton acara live pada malam hari ini. Pribadi lepas pribadi kami, ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati selalu. Jika mungkin kami punya keluh kesah dalam hati kami sepanjang tahun ini Tuhan, dan momen Natal ini adalah momen yang baik di mana kami bisa merefleksikan hidup kami jauh lebih dalam lagi, dan juga menyusun resolusi-resolusi yang terbaik untuk kami lakukan di tahun depan, sehingga kami juga bisa menjadi versi terbaik bagi diri kami, dan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi pelayanan, dan bagi diri kami, dan bagi orang tua dan orang yang kami kasihi, terutama bagi seluruh orang. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu itu, dan biarlah kami mengakhiri doa kami ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin, mantap. Thank you banyak teman-teman. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus Selamat memberkati. Natal. Sampai jumpa tahun depan. God bless.